Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan, dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada kita pasti kelas dengan rakyat, Pak. Pasti. Bahaya. Bahaya. Ya, Kak bahaya dah ini. ya bahaya. Bahaya. Masih ada harapan ketika para purnawirawan yang ada di sini bisa langsung menghubungi adik-adik yang masih aktif untuk tetap menjaga kesetiaan kepada bangsa ini. Tadi ketika Pak Yos membacakan poin Kapolri entah benar entah salah itu, saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi, Pak, karena saya ngajarnya di Sesko kan. Tapi di Sesko tuh selalu ada polisi, di Sesko AL, AD, AU. Mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana, Pak Ken. Mereka marah karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Apa namanya yang bawa banners itu loh semua. Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan, Gunung Kidul yang kedua, yang pertama, yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya? Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Diganti Kapolres? Diganti dengan ucapan, mulai hari ini tidak boleh lagi ada, dan jadi pelajaran, nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 01, 03, tapi tidak boleh. Segala hormat saya minta betul, karena di sini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI. Tolong deh adik-adik itu diraih, karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya antara perintah atasan Kang TBH, ya kan? Perintah kan komando ya kalau tentara sama polisi. Tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Pak TBH itu yang digunakan Dandim, Angkatan Darat justru. Itu kenapa 2 hari yang lalu saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang, Panglima saya cuma mau titip aja satu lah, jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan, dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang, Sultan ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua, Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, karena saya melihat wajahnya gelisah, kata Sultan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan, dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada kita pasti kelas dengan rakyat, Pak. Pasti. Karena sekarang ini semua udah merasa the president is going too far. Yang saya selalu sebut Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan, kita tuh ada orang-orang tertentu itu, pasti terjadi keramaian kembali. Kita beruntung punya KONI yang bisa ngomong apa saja, terutama terkait dengan TNI dan Polri. Coba kalau orang lain, waduh sudah dilaporkan menyebarkan berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Jadi dia dengan ngomong begitu, dan juga ditambah tadi ada juga dari Henry Yosodiningrat, maka paling tidak ya kita berharap please Pak TNI, please Polri ya, negara ini bisa clash, bisa pecah kalau Anda kemudian ingin memenangkan salah satu pasangan calon karena memang disponsori oleh kekuasaan atau istana. Tugas TNI, tugas Polri itu adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan wilayah pertama dan kemudian keutuhan sebagai bangsa yang kedua. Jangan gunakan kemampuan jaringan itu untuk menyakiti rakyat. Why menyakiti rakyat? Ya, kalau rakyat disakiti itu adalah ketika suara rakyat itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga memenangkan paslon yang sebenarnya tidak dipilih oleh rakyat. Itu kan menyakiti rakyat. Rakyat hanya menginginkan satu saja, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Ada kok rakyat yang tidak menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Ya jangan diikuti, masa yang diikuti yang salah ya. Diikuti yang benar, yaitu rakyat yang menginginkan pemilu jujur dan adil. Jadi ketika
utusan Kapolri 4 orang menghubungi Habib Rizik bicara tentang cooling system. Kami ada ada program cooling system katanya agar pemilu ini damai, tidak gaduh dan lain sebagainya. Ya, pemilu itu damai kalau seandainya jujur dan adil. Inward looking yang bisa diurus tentara, menurut saya, dan itu saya berantem sama polisi. Kalau boleh dibilang tuh saya sempat dibenci kali sama polisi atau sama Polri, karena saya merasa terorisme itu harusnya 100% tentara. Saya ini bukan orang yang main di abu-abu kalau terorisme begini, enggak. Sebenarnya kalau saya pribadi nih, secara akademik, menurut saya terorisme apalagi radikalisme yang di Papua dan di Aceh itu harus 1000% tentara. Jadi polisi pernah nggak suka banget saya, karena merasa ini orang udah dibilang ini mesti kerjasama dengan polisi bla 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 ya. Karena menurut saya beda, polisi itu harus dia nangkep orang itu diproses hukum. Loh kalau tentara nggak usah, pokoknya itu lawan, membahayakan, apalagi kedaulatan, tembak mati selesai. Makanya begitu saya lihat, ini ada pawai, dan jelas-jelas tuh ngomong ini mau pawai, kayak pawai lah. Sekarang gini Pak ya, kalau soal lewat aturan, itu saya kalau melewat ke arah Tebet atau mau ke arah Kuningan, marah banget saya rasa itu. Kenapa? Kesel, itu bendera partai ya Allah berantakan, kecil, besar, panjang, tinggi, yang paling tinggi ada di atas di mana gitu kan? Nggak berantakan, kita kalau di luar kan tahu Pak ya, nggak gitu suasananya. Gambar, ya ampun, rumah-rumah pemenangan itu Pak, dari gambarnya presiden calonnya segede rumah sampai yang kecil, pokoknya Messi gitu. Padahal saya tahu betul tuh, kalau dalam aturan normal itu nggak boleh. Ya melanggar semua. Saya naruh foto saya di jalan begini aja udah mesti bayar berapa, betul nggak Billboard? Tapi ini kan pesta demokrasi. That's what happened with the Bronx Motor. Mereka ini kan muncul, memang ada dan nyebelin. Tapi pada saat lagi pesta demokrasi, saya mau tanya, rakyat bawah tuh punya apa? Di pesantren di mana juga orang kalau ada perayaan kan pakai brang-breng motor itu. Euforianya itu diwujudkan dengan itu. Saya bukan mendukung pasukan motor brong, bukan. Ini juga jangan salah dimengerti. Tapi ini sedang dalam rangka, ini sedang ada pawai atau sedang ada kampanye. Tahu-tahu keluarlah 15 orang dari satuan. Kalau kita tahu tentara itu nggak mungkin Pak kalau nggak ada perintah. Jadi nggak mungkin itu accident ya? Kalau tentara mau emosian Pak, susah dong. Ini semua udah berantakan. Jadi lihat dulu, bukan accident tapi itu skenario ya? Itu yang ngomong Pak Sahabat ya. Saya cuma bilang itu pasti ada perintah, udah gitu aja. Nah, terus saya nonton Rossi. Saya nggak cukup dekat sama Pak Maruri, tapi saya berapa kali ketemu. Kok Pak Maruri malah seolah-olah nih membenarkan apanya? Saya tolong kasih saya ilmu kalau ilmu saya masih kurang. Di mananya? Kan yang ngomong itu Dandinnya. Lalu lintas kan, dia sebut kata satu lalu lintas, itu dari mulutnya ya. Artinya kalau lalu lintas jelas polisi. Alasan kedua, saya menjaga ketertiban masyarakat yang terganggu dengan kebisingan. Ini kan polisi suara, itu urusannya KLHK. Ada peraturan menteri tentang itu. Jadi menurut saya ya udahlah, kalau salah itu diadmit aja salah. Udah lu jangan bikin pembenaran yang bikin orang makin merasa, loh kamu tahu tupoksimu nggak sih? Kan begitu jadinya. Karena kan tadi saya pengen tentara itu tentara yang hebat, yang powerful, yang untuk dipersiapkan menghadapi ancaman nyata buat kedaulatan. Makanya sampai saya ledekin kan, apakah kemudian sekarang gara-gara knalpot blok ini sudah mengancam kedaulatan? Kalau mengancam kedaulatan, hajar tempat-tempat dibuatnya knalpot itu dong, bukan cuma orang yang sedang menggunakan knalpot. Mereka ada karena ada pencipta. Karena solusi tentara itu harus ke apa kita bilangnya tuh center of gravity. Kalau istilah perang kita itu, you have to hit the center of gravity gitu. Ya center of gravity-nya dong. Tapi kalau itu juga masih saya salah, sekali lagi kalau saya salah, ya sudah, mulai besok kalau siapapun presiden yang jadi, kita dorong perubahan operasi militer selain perang. Tentara ini kan tugasnya cuma 2, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ada 14, termasuk melindungi VVIP, melindungi Ofitnas, masuk situ, membantu jika ada bencana. Tapi nomor 1, nomor 2 itu radikalisme, terorisme. 14, kita bikin tambah 1, menghapus atau menghajar knalpot brong. Kan it's very painful. Apalagi ini hanya untuk angkatan darat. Kalau saya nggak lihat angkatan lain menghajar-hajar juga begitu kan. Kurang paham atau ada perintah untuk melanggar tupoksi, saya juga nggak ngerti ya. Maksud saya, come on lah gitu. Apalagi disusul kemudian bunga datang berdatangan gitu kan, dan lain-lain lah. Tapi juga nggak selesai muncul di Manado itu rombongan jenazah. Apapun ceritanya Pak, kebetulan yang kena kok merah terus itu sekarang kalau yang kena merah terus kebetulan nggak? Nggak mungkin ada yang kebetulan gitu. Karena gini ya, seperti saya bilang, saya itu kan orang rada gaul. Jadi sosmed saya itu aktif ya. Itu banyak yang kirim Pak. Rombongan PSI di mana? Rombongan PPP di mana? Rombongan Gerindra di mana? Saya bisa tunjukin. Ada semua berang-berang juga. Nggak ada tuh. Tapi nggak ada yang digebukin? Nggak ada yang digebukin. Ketika PDP langsung digebukin? Langsung digebukin. Oke, jadi ini yang kita bisa sinyalir ya, bahwa ada skenario. Ada skenario seolah-olah ini harus menang satu putaran untuk sang putra mahkota. Saya nggak bilang Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo dengan tampilan kemarin, saya melihat beliau udah kayak terjepit aja nih antara bagaimana. Nah, tapi kayaknya ada usaha keras dari istana. Sekali lagi
lagi saya ulangi ya. Ya, oke. Saya nggak nyalahkan Pak Prabowo-nya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Satu putaran. Kayaknya itu. Makanya akhirnya banyaklah kita kan pasangan juga pasti terima lah. Oke. Yang tiba-tiba Babinsa dibagi apa, kemudian dibagi duit. ASN dikumpulkan, apa desa, RT, apa nggak Ya. ngerti lah, udah banyak lah. Jadi semua ini usaha-usaha yang dilakukan dari istana untuk memenangkan sang putra mahkota satu putaran. Itu sinyalemen kita ya. Menurut saya itu. Pak Prabowo-nya cuma dibuat sebagai ini aja, kalau saya ya, Iya. sebagai kendaraan. Kendaraan buat Pak sang putra mahkota. Kendaraan atau boneka? Kendaraan, Pak. Kalau sekarang masih kendaraan, nggak tahu nanti mungkin kan belum dapat. Kalau belum dapat masih kendaraan. Oke, kalau udah dapat jadi boneka ya. Berarti kalau kita punya presiden nanti atau pemimpin yang boneka, itu berbahaya bagi kedaulatan Buat saya negara. begini Pak, kita cukup kecewa ya dengan lahirnya kemudian tadi. Bayangkan Pak ya, dari seorang ibu di Papua ada yang sampai bikin video. Saya nggak ngerti katanya, kalau paman yang bikin keputusan itu dihukum, kenapa putusan hukumnya nggak dianulir? Bayang. Makanya tadi saya bilang kan, saya nggak percaya orang nggak sekolah atau orang di jauh pelosok itu nggak ngerti Pak. They understand. Mereka nggak buta, mereka nggak tuli. Cuman mereka mungkin suaranya belum terdengar aja. Tapi bahwa suara batinnya sampai Pak. Buktinya contoh tadi ibu-ibu di Papua yang dengan menyesal dia bilang saya tuh bela Pak Jokowi loh, tapi saya nggak terima begini caranya. Nah, Jadi mereka lebih memilih diam ya. Banyaknya silent memilih ya, silent. Saya ingin garis bawahi bahwa Ibu katakan bahwa saya tidak percaya analisa tentang masalah pendidikan itu ya. Jadi saya tetap percaya bahwa masyarakat Indonesia itu mengerti semua setelah melihat debat dan lain-lain sebagainya. banyak yang mengerti. Banyak mengerti. Kalaupun tidak mengerti, mungkin banyak dibombardir dengan doktrin atau ancaman mungkin juga yang membuat mereka ya tertekan. Tapi orang banyak bilang ini, Bu Kony banyak banget dengan bilangnya, ngapain sih Bu Kony masih begini terus? Yakin deh Pak, Bu, ini pasti menang satu putaran. Ini selalu hasil survei. Saya bilang ya mau survei kan, kalau survei itu kan siapa yang pesan juga bisa diatur-atur Iya, aja. iya, Sebenarnya mohon maaf ya. Iya. Dan kalau dari dulu juga setahu saya Pak Prabowo sih kalau di survei selalu keren. Apalagi di eranya Dek Gibran ini. Kayaknya terus-terusan aja di atas terus, apapun yang terjadi di atas terus gitu kan. Well, kita lihat aja pada saat nanti. Narasinya Ibu Kony, Dek Gibran dulu bocil, sekarang sudah pakai istilah Dek, sudah sahabat ini kayaknya. Dek Gibran tuh pengen nunjukin aja, I have authority to tell you gitu. Kalau ada salah sebenarnya dengan, atau at least listen to me. Mungkin warning saya cuma satu aja, kalau ini diteruskan belum tentu akan survive lama pemerintahan itu. Karena tadi saya bilang rakyat itu akhirnya bisa melihat kok dan bisa tahu bahwa kita tuh perlu leaders yang betul-betul punya kemampuan sebagai leaders, punya kekuatan sebagai leaders, punya stamina sebagai leaders, punya wawasan sebagai leaders. Jadi saya kalaupun bisa menang dengan apapun itu, dengan cara apapun, pasti nggak akan bertahan lama. Nggak. Jangan salah Pak Samad. Mungkin lain kalau statusnya Dek Gibran masuk sebagai cawapres itu bukan anak haram konstitusi. Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Untuk pemilu jujur dan adil, aparat jangan berpihak. As simple as that. Simple kan? Jangan berpihak. ASN jangan berpihak. TNI jangan berpihak. Polri jangan berpihak. Sebagaimana disinyalemen oleh Kony Bakri tadi. Sederhana. As simple as that. Simple sekali. Kalau jaringan kekuasaan itu netral, maka pemilu pasti jujur dan adil. Tapi kalau jaringan kekuasaan tidak netral, pemilu tidak akan jujur dan tidak akan adil. Itu soalnya. Apalagi kemudian ditingkahi dengan penguasaan finansial resources yang besar, yang bisa membeli segalanya. Please. Jadi aktor-aktor yang katanya cinta Indonesia ini, please be a gentleman, be a gentle person. Kalau memang menang, ya menang. Kalau kalah, ya kalah. Jangan menang dan kalah ditentukan oleh nih. Ditentukan serangan fajar malam ini. Ditentukan penggerakan aparat malam ini. Ditentukan oleh gerakan-gerakan malam ini. Atau subuh ini atau fajar ini. Kacau negara kita, hancur negara kita. Tidak akan pernah kita mendapatkan pemimpin yang amanah kalau menang dengan cara curang. Tidak akan pernah negara ini baik kalau kemudian pemimpinnya mendapatkan kemenangan dengan cara curang. Tidak akan. Yakinlah itu. Yang dipilih oleh rakyat secara genuine. Yang menang secara benar, yang menang secara jujur, yang tidak mencurangi lawannya, yang menang dalam fair competition, dalam demokrasi yang fair. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.